Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Kunci Channel. Dan kali ini kami hadir dengan tampilan yang berbeda karena kami memiliki program baru yaitu Podcast Ekstraksi, Podcast Ekstrak Inspirasi. Pada anak muda untuk terus belajar apapun itu, karena ini yang dibahas adalah public speaking. Penting sekali kita bicara public speaking, penting sekali kita belajar public speaking. Untuk apa? Untuk mempersiapkan gitu penguasaan materi, audien, pastinya adalah kepercayaan diri pastinya. Cuma juga kita tahu materinya, kita sudah tahu audiennya, tapi kita tidak mengikuti. Yang penting yakin bisa dan yakin bisa. Kalau Kak Bani sendiri gimana? Termasuk yang sudah aktif kah? Kemudian melakukan public speaking di media sosial yang terupdate saat ini gitu? Alhamdulillah, karena pertemanan saya dengan teman-teman saya baik dan teman-teman saling support. Mungkin saya berbeda dengan Bapak Wahmi yang ketika membuat konten-konten secara pribadi. Kalau itu saya secara pribadi sama sekali belum pernah secara pribadi, tapi saya selalu diambil dan pada akhirnya saya mengikuti apa yang jadi tren saat ini. Sebenarnya gini ceritanya, saya sebenarnya dari ketidaksengajaan. Dulu awalnya itu ada sih teman itu ditawari jadi moderator nasional nih, keren banget nih, posternya di Pampang gitu. Terus pada akhirnya saya sebelumnya sudah lihat ada event itu tanggal sekian, katakanlah di bulan Agustus atau apa. Dan saya tahu menurutnya dia, adalah itu pada bulan Juli lah awal atau akhirnya itu dia bilang, oh Mas Dani saya nggak bisa, saya ini. Dia merasa gugup karena dia juga diminta untuk gantiin juga. Akhirnya awalnya yang utama nggak bisa, terus dia minta tolong teman saya gugup, saya motivasi, tidak saya masuk ambil aja mumpung. Kalau misalnya saya licik, saya bisa ambil mumpung, saya motivasi dia, kamu belajar dulu aja, siapa tahu ini rezeki kamu, ini adalah jalan awal kamu, supaya sukses. Artinya, iya Mas, saya coba. Dan pada akhirnya 1 minggu sebelumnya dia nelfon lagi, Mas Dani saya kayak nggak bisa, dan alasan saya ada acara. Karena dia malu. Pada akhirnya saya yang menggantikan, dan luar biasanya sekali itu ketika ada event itu dibikinin poster gede banget, foto saya tuh gede banget, poster backgroundnya itu 8 meter kali 4 meter kayaknya itu kalau nggak salah. Itu menjadi suatu yang luar biasa. Nah, apalagi pokoknya saya ya memang di era pandemi ini memang semua itu menderita, semua itu memang dalam kondisi kacau balau perekonomian, terus pembelajaran dengan daring, dengan tatap muka dan sebagainya. Tapi di balik semua saya ada hikmahnya. Hikmahnya adalah saya dan teman saya tuh aktif membuat webinar tentang keperawatan, tentang kesehatan dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya responnya baik, banyak yang daftar. Kayak misalkan event bulan Maret itu yang daftar hampir 673 orang. Dari Maret Februari yang daftar 600 sekian orang. Meskipun pandeminya seperti itu, tapi ada hikmah yang bisa dipetik gitu. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar melihat situasi, sama halnya ketika tadi ada media sosial, ketika ada webinar, kenapa tidak? Teman saya banyak sih, ada yang sering buat seminar ataupun pelatihan itu, tapi karena ada pandemi dia off. Bayangkan dia off selama 1 tahun, otomatis kan dia sudah sulit untuk dikenal lagi. Tapi adalah teman saya yang ngajak saya ini selalu aktif dengan cara webinar, daring, online, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti intinya karena sekarang masa pandemi, maka kita juga harus kemudian beradaptasi gitu ya, supaya survive gitu ya, Kak Bani ya. Oke, tadi sedikit juga Kak Bani menyinggung awal mula kemudian terjun menjadi seorang moderator ya. Jadi spesifikasi dari Kak Bani ini kalau di public speaking di moderator gitu ya. Di moderator juga bidangnya biasanya bidang kesehatan. Nah, jadi tadi itu kaitannya kalau misalkan offline dan online gitu ya. Kalau Kak Bani offline dulu juga, kemudian menjadi moderator, kemudian online yang dikira mungkin awalnya bakalan sepi nih ya, sepi panggilan, ternyata justru rame gitu ya, karena sudah mulai beradaptasi. Nah, kalau sekarang tadi Kak, kalau media sosial yang dimaksud ini misalkan seperti Instagram, kemudian TikTok, nah itu Kak Bani aktif juga tidak di media sosial itu gitu. Juga sempat menyuarakan atau memberi informasi mungkin di media itu. Kalau media sosial saya aktifnya di Facebook sama di Instagram. Tapi kalau TikTok saya tidak punya akunnya sama sekali. Ya, saya tidak ada aplikasi TikTok sama sekali. Karena ya pekerjaan yang sulit gitu. Terkait Instagram saya selalu aktif. Ya pastinya saya selalu mempromosikan poster saya, dalam artian poster webinar saya gitu. Saya selalu aktif
informasikan. Tapi selain itu juga saya mengupdate informasi apa saja terkait masalah kesehatan, terkait masalah seminar, terkait masalah keperawatan pastinya. Tidak hanya ilmu pengetahuan atau ilmu agama atau ilmu yang lainnya, tapi bagaimana saya melihat kompetitor saya itu bagaimana aktif. Dan alhamdulillah luar biasa sekali dari adanya media sosial itu persaingan itu sehat juga. CV, nah, kalau di seminar namanya CV ya, CV-nya itu banyak banget. Bayangkan aja salah satu rumah sakit di Muardi itu saya dengar ada sekitar 5 CV, berarti ada 5 IO yang bikin seminar dalam bentuk rumah sakit. Kalau di rumah sakit saya kayaknya belum ada, cuma saya ikutnya dari teman saya itu dosen salah satu kampus swasta di Solo. Itu persaingannya luar biasa terkait masalah media sosial itu tadi saya melihat bagaimana informasi, bagaimana persaingan bisnis, bagaimana edukasi ke masyarakat itu memang luar biasa sekali dan pastinya menguntungkan bagi kita semua dan pengguna asalkan dalam motif tetap positif dan jangan sia-siakan media sosial hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya. Hanya scroll aja misalnya teman-teman punya bisnis ya dibuang aja di media sosial, yang penting buang informasi. Nah, siapa tahu nanti laku. Kalau saya buang aja informasi masalah seminar, siapa tahu laku dan alhamdulillah ya berjalan sampai sekarang. Ya, oke. Berarti cukup aktif ya Kak Bani di media sosial, jadi di Facebook dan di Instagram ya. TikTok mungkin nanti ya menyesuaikan kerjaan gitu ya Kak Bani ya. Oke, dan yang terpenting tadi adalah informasi yang dibagikan adalah yang positif ya, yang bermanfaat. Sekaligus bonusnya adalah personal branding gitu ya Kak ya. Personal branding ya, menjual diri ya dalam tanda kutip ya, menjual diri. Jadi nanti siapa tahu lebih banyak lagi panggilan job gitu ya Kak Bani ya. Oke, kalau gini Kak Bani, sekarang berbicara kita sudah masuk ke media sosial lah gitu ya. Sekarang di media sosial setiap orang itu kemudian memiliki kesempatan untuk bersuara ya, untuk menyampaikan kreasinya, karyanya gitu ya. Baik yang positif bahkan kemudian maaf gitu ya, ada juga yang negatif gitu ya. Nah, kalau yang Kak Bani lihat saat ini gitu ya. Kan banyak juga kemudian para influencer gitu ya. Para inspirator, motivator juga yang sudah terjun nih di media sosial. Nah, ada nggak sih seorang influencer atau inspirator menurut Kak Bani yang sudah representatif nih, sudah menyampaikan hal-hal informasi-informasi yang menurut Kak Bani sangat baik gitu untuk generasi milenial saat ini? Ada nggak Kak? Kalau baik dan buruknya itu semua sama rata sih. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang kurang. Karena apa, di media sosial ini memang kejamnya luar biasa juga. Kita lihat yang dikiranya baik, ternyata nyuwun sewu aibnya, boroknya juga bisa diperlihatkan melalui ya tahu user atau mungkin netizen yang kata atau netizen yang buruk gitu. Jadi untuk influencer itu apa? Saya rasa untuk saat ini belum ada yang sempurna, itu tidak ada. Atau belum ada, tetapi yang baik itu banyak. Dalam artian yang memberikan kebaikan, yang memberikan informasi positif, yang memberikan edukasi yang bermanfaat itu banyak sekali. Tetapi untuk kita berjalan untuk memilih salah satu, kayaknya saya belum sanggup gitu ya. Atau contoh aja Kak. Misalnya kemarin ada Dokter Tirta, karena saya kesehatan Dokter Tirta, bagus konten-kontennya, edukasi. Tapi kan ada hal buruk, dia suka ngegas, omongan kotor dan sebagainya. Ada juga misalnya Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung itu juga bagus. Bagaimana dia bisa menari-nari argumentasinya, melihat orang bisa tertawa, membuat orang bisa marah dan sebagainya. Tetapi apakah dia itu sempurna baik? Banyak juga musuhnya. Jadi tidak bisa saya menunjuk satu orang yang benar-benar menjadi ikon. Mungkin yang lebih mendekat mungkin ada si Mbak Nana dulu, Mata Najwa itu juga bagus banget. Bagaimana dia memberikan edukasi, bagaimana manfaat berita yang tajam dan aktual. Tetapi banyak juga serangannya di dirinya. Itu yang kalau saya pribadi gimana ya menilai orang itu, ya kita ambil baiknya aja, kita tinggalkan buruknya aja. Kalau saya sih terkait masalah influencer. Tapi karena selama ini belum ada influencer yang sempurna bagi saya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Bani. Jadi kalau sempurna belum ada gitu ya Kak ya. Tapi kalau yang baik banyak. Iya, jadi kalau
influencer itu biasanya kan ada dua nih, ada secara personalnya, kemudian ada secara kontennya gitu ya. Nah, walaupun kadang-kadang agak berseberangan, kadang-kadang ada gitu ya. Tapi juga yang kemudian searah juga ada gitu ya. Ada yang influencer kontennya baik nih gitu ya. Kontennya memotivasi, menginspirasi, tapi ternyata di kemudian hari secara personal ada hal yang kemudian kurang baiknya gitu ya. Tapi kalau secara konten banyak ya Kak Bani ya. Kalau kita bicara konten lah kalau sekarang gitu ya. Kita kalau secara personal kita ya, kalau secara personal kita tidak tahu lah gitu ya. Kalau secara konten cukup banyak, dan mohon doanya juga nih Kak Bani, semoga Kata Kunci Channel ini menjadi salah satu juga ya yang nantinya bisa menjadi influencer, bisa menjadi inspirator gitu ya untuk generasi muda pada khususnya gitu ya. Ini lagi merintis nih. Nah, makanya sangat beruntung sekali dan bersyukur sekali Kak Bani mau berbagi inspirasi di sini gitu ya. Nah, sekarang nih kalau berbicara tentang kembali ya ke public speaking tadi, ada nggak sih harapan dari Kak Bani gitu ya terkait public speaking di Indonesia ini, melihat realita yang ada di Indonesia, generasi mudanya dengan kemampuan public speaking menurut penilaian Kak Bani tadi gitu ya. Kira-kira ada nggak sih program tertentu yang pengen sebenarnya Kak Bani itu buat ya untuk kemudian memasyarakatkan gitu ya pembelajaran public speaking ini gitu. Gimana Kak? Kalau saya lebih cenderung bagaimana saya bisa ini ya memberikan kepribadian saya ketika kita melihat public speaking di Indonesia ini. Secara tidak langsung itu pasti kita melihat dari strata pendidikannya, S2, S3. Kita lihatlah di poster-poster itu kebanyakan kan S2, S3. Tapi bagaimana saya yang baru S1 berani untuk jadi moderator, untuk menjadi seorang master of ceremony yang katakanlah internasional. Itu yang menjadi cita-cita saya, bagaimana orang itu jangan takut. Karena kita melihat anak muda di Indonesia ini yang pinter banyak, yang nggak pinter juga banyak, yang kurang beruntung juga banyak, gitu loh. Yeah. Tetapi semua punya potensi, gitu. Semua punya potensi, gitu loh. Kita lihat yang S2 banyak, tapi belum tentu juga bisa menguasai public speaking. Yeah. Tapi yang SMK itu pun banyak juga, tapi bisa menguasai media. Contoh misalnya, saya suka melihat Marcel Widianto. Dia cuma lulusan SMK akuntansi, tapi sekarang sudah melintang di beberapa podcast. Terakhir tadi pagi saya ada di Helmi Yahya, kemarin di ini. Meskipun dia selalu melihat atau mengutarakan kemiskinan, kepribadian dia, tapi dari apapun yang diungkapkan itu ada nilai-nilai, ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik. Bagaimana kita jangan menyerah, bagaimana kita jangan sedih, bagaimana kita harus berjuang, bekerja keras, sebagainya. Itu keluar dari mulut anak SMK. Bagaimana buat teman-teman yang katakanlah sudah doktor, sudah S2, sudah pendidikan, itu jangan kalah. Nah, tinggal tadi yang dikatakan Kak Fahmi tadi, media. Bagaimana sih media? Itu tadi pentingnya media sosial, pentingnya Instagram, pentingnya YouTube itu membantu orang-orang untuk berkarya, berkreasi dan kreatif pastinya. Tidak memandang strata pendidikan, tidak melihat siapa latar belakangnya, tapi melihat dari kontennya tadi. Kembali kontennya tadi. Jadi saya tidak melihat personalnya siapa, orangnya siapa, tapi konten yang dia berikan. Gitu. Luar biasa sekali konten-konten yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman kita masih melihat yang sekarang baru kuliah, sekarang belum kuliah, dan sekarang sudah kuliah, terus gali, terus cari. Gitu. Luar biasa sekali konten-konten yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman kita masih melihat yang sekarang baru kuliah, sekarang belum kuliah, dan sekarang sudah kuliah, terus gali, terus cari hal-hal yang baru, hal-hal yang fresh, yang kiranya bisa memberikan kebermanfaatan, memberikan inspirasi, dan pastinya memberikan hal-hal yang baru di dunia public speaking lah pastinya, atau di dunia perkontenan Indonesia. Kayak misalkan yang dibuat Kata Kunci nih, ya saya mengapresiasi luar biasa sekali apa yang telah diusahakan, apa yang telah dirintis. Semoga ya doa saya akan menjadi besar juga gitu ya. Karena kita tidak tahu masa depan kita itu seperti apa. Kita juga tidak tahu Atta Halilintar itu dulu cuma buat kok, saya belum sampai sekarang belum tahu konten awalnya seperti apa. Tapi kita lihat 6 juta 26 subscriber. 26 juta subscriber itu banyak banget gitu. Yang lainnya cuma menang apa? Nama besar. Nah, misalkan Helmi Yahya sekarang bikin
YouTube. Ya karena dia dulu seorang presenter yang handal, yang kondang. Jadi Kobusier bikin podcast karena dia dulu seorang mentalis. Siapa lagi? Sule sekarang Bikotes karena dulu seorang pelawak, karena dia sudah punya nama besar. Tapi bagaimana ketika orang-orang yang kurang beruntung, tidak punya nama besar, tidak punya pendidikan, tidak punya hal-hal yang bisa mendukung hal itu tidak masalah di era sekarang karena dibantu dengan media tadi, media sosial, media internet dan lain sebagainya. Jadi kalau program saya sih selalu memotivasi pertama diri saya sendiri, kedua orang yang melihat saya. Kemudian ada sih yang benci sama saya, oh Bani itu cuma moderator doang nih, gitu. Nggak mau jadi ini nih, itu hebatnya apa? Yang saya heran adalah yang menghina saya itu anak S2. Anak S2 menghina anak S1 untuk jadi moderator. Emang kamu S2 pencapaian kamu apa? Apakah sudah jadi pembicara? Belum. Apakah kamu jadi moderator? Juga enggak. Apakah kamu laku? Juga enggak. Jadi ini bukan sombong ya, ini cuma pengalaman saya ya. Jadi sama aja kan. Ada juga yang suka sama saya juga. Oh Pak Bani atau Mas Bani, oh ternyata moderator ya gini. Pasti bayarnya gede nih. Pasti kenalannya banyak. Pada dasarnya saya nggak pernah dibayar besar. Saya pernah memoderatori cuma bayar 50.000 juga pernah, 150.000 juga pernah, dan pernah juga dibayar jutaan juga pernah. Tapi apakah itu menjadi suatu rank yang harus saya persyaratan atau kriteria saya? Tidak. Saya cuma ingin berbagi. Oh ini saya tuh punya kemampuan nih. Oh ini aku ada sesuatu kata-kata yang bagus nih buat di-share. Apa? Ini ya. Saya selalu katakan, saya selalu ungkapkan di part-part ketika saya menjadi moderator. Entah di akhir sesi, entah di pertengahan pembicaraan, entah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi program saya saat ini. Jadi buat teman-teman yang mau S2, yang baru SMK atau yang lulusan S1 jangan minder. Media itu besar sekali pengaruhnya. Meskipun lawan kalian S2, S3, profesor pun, ketika kalian punya nama, ketika kalian punya sesuatu yang menjual, nggak masalah. Life must go on. Oke. Itu aja. Oke Kak, saya tangkap gitu ya. Yang saya tangkap tadi berarti pertama Kak Bani, program dari Kak Bani itu pertama ingin menjadikan gitu ya, atau menjadikan diri Kak Bani itu sebagai pertama contoh gitu ya, contoh setidaknya dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ya, misalkan artis sebelumnya, komedian sebelumnya, tadi mentalis sebelumnya, tapi juga kemudian bisa gitu ya, bisa berkecimpung di dunia public speaking gitu ya, yang artinya juga industri kreatif itu memang sebenarnya tidak melihat latar belakang ya. Biasanya gitu ya, industri kreatif dia lebih melihat ke bagaimana karya kita ya disukai oleh masyarakat atau tidak, bagaimana konten-konten kita apakah disukai oleh masyarakat atau tidak gitu ya. Oke, berarti programnya tadi Kak Bani ingin membranding diri Kak Bani sehingga kemudian banyak masyarakat yang juga melihat, apalagi sekarang dengan adanya media sosial sehingga publiknya itu ya, arti publiknya itu sudah sangat luas gitu ya. Kalau misalkan tadi di seminar, maka publiknya itu ya hanya di audiens seminar. Kalau sekarang nanti publiknya atau di media sosial, maka publiknya bisa tidak terbatas dengan range usia yang juga tidak terbatas, dengan varian audiens yang juga berbagai macam gitu ya Kak ya. Oke, semoga nanti bisa terus berkolaborasi dengan Kata Kunci Kak, salah satu programnya mungkin ya ke depan, sehingga kita juga bisa sama-sama memiliki niat yang sama untuk memajukan pemuda-pemudi ya, generasi milenial ini, sehingga ketika menyampaikan informasi, ketika menyampaikan argumennya bisa tersampaikan dengan baik maksud dan tujuannya gitu kan. Kalau harapan sekarang, harapan kemudian pesan buat para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia nih Kak Bani, terserah nih, mau dari perspektif public speaking boleh, dari perspektif pandemi boleh, dari perspektif kita sekarang Ramadan juga boleh. Gimana Kak Bani? Kalau buat harapan saya sebagai pemuda di Indonesia ini, kita harus terus menempa diri kita, mengasah kemampuan kita, belajar hal-hal baru. Karena apa? Kita tidak tahu masa depan kita. Saya suka kata-kata Panji Pragiwaksono ketika dia memotivasi orang-orang atau junior-juniornya di stand up comedy ya. Saya suka motivasi dia yang ini salah satu. Ketika kamu tampil 5 menit, 3 menit, berapa menit Bu?
tampillah semaksimal mungkin. Karena apa? Kita tidak tahu yang nonton kita itu siapa. Siapa tahu ketika kalian atau ketika kita bicara 5 menit, ditonton seseorang yang bisa mengantarkan kebaikan di masa depan kita. Jadi sekecil apapun kesempatan, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk memberikan penampilan yang terbaik agar supaya kelak nanti memberikan kebaikan di masa depan. Saya yang kemarin saya tulis di medsos kemarin ya itu. Saya juga tidak tahu, hanya karena saya menggantikan teman saya untuk menjadi moderator, sampai saat sekarang alhamdulillah banyak tawaran-tawaran dari teman-teman. Bahkan saya dikasih CV seseorang, Ban ini kalau mau ngurus ini, tapi saya nggak mau karena saya pengennya di depan layar dulu. Saya sampai segitunya. Jadi kalau misalkan pemula ya itu tadi biasa belajar di tempat, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai hal yang terbaik. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti lah ke depannya, karena masa depan itu misteri. Siapa tahu apa yang kita perjuangkan saat ini akan menolong kita ke kemudian hari. Siapa tahu, kita juga tidak tahu kan ada pandemi. Tahu-tahu juga ada pandemi, semua ditutup, akses ditutup. Salah satunya jalan dengan cara apa? Internet, online dan sebagainya. Dan pada akhirnya kan anak IT sekarang kaya-kaya semua. Bahkan sekolah aja dibikinin aplikasi, satu sekolah, satu aplikasi, satu kelas. Bayangin aja satu aplikasi berapa juta. Nggak mungkin 1-2 juta, puluhan juta. Karena dalam 1 tahun, karena dalam ribuan siswa. Nggak mungkin satu aplikasi bakalan mengakomodir semua siswa, semua sekolah di Indonesia. Nggak mungkin. Nggak mungkin satu aplikasi satu provinsi, nggak mungkin. Karena satu aplikasi itu paling bisa cuma berapa 10 sekolah, 15 sekolah. Nah itu keuntungannya. Maka dari itu ditempa. Orang yang nggak paham IT, sekolah IT mungkin paham, tapi orang yang tidak dari basic IT tapi ikut pelatihan IT luar biasa sekarang. Dari belajar otodidak ini akhirnya bisa buat aplikasi, akhirnya laku di era pandemi. Jadi intinya itu aja harapan dari saya terkait masalah Ramadan dan sebagainya. Kita harus menyongsong bulan yang suci ini, bulan yang bahagia ini, supaya kita dijauhkan hal-hal yang buruk pastinya. Semoga pandemi segera berakhir, kondisi kembali aman, dan semuanya itu bisa tertata dengan baik. Dari rencana-rencana bagi teman-teman, adik-adik, kami juga punya rencana, punya pencapaian-pencapaian bisa tercapai semua lah. Amin, amin. Ya, itu tadi harapan dari Kak Bani ya, teman-teman semua. Yang intinya adalah jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ketika dapat kesempatan, maka lakukan yang terbaik. Asah diri kita sehingga kita memiliki nilai. Ketika kita sudah memiliki nilai, maka nanti orang yang akan mencari kita ya, dengan nilai yang sudah kita miliki. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Bani atas waktunya, sudah berbagi ilmu, ya sudah sharing-sharing tentang public speaking ya, dari perspektif otodidaknya Kak Bani ya, dari basic pengalamannya Kak Bani tadi. Semoga nantinya akan lahir gitu ya, dari penonton-penonton ini nantinya akan lahir Kak Bani yang lainnya ya, itu harapannya, yang kemudian berangkat dari latar belakang yang tadi ya, tidak memiliki privilege yang sudah besar gitu ya. Oke, terima kasih Kak Bani atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan kali ini. Semoga banyak orang yang terinspirasi dan kemudian berusaha untuk mulai belajar public speaking. Oke, terima kasih Kak Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Kak Fahmi, sukses buat Kata Kunci.